أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل قلوب المؤمنين بالمعرفة فاطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul Azim. Orang-orang tua kami, para bapak, para ibu, para santri yang dimuliakan Allah, insyaallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang insyaallah hadirnya kita, duduknya kita dalam majelis ini tanpa menulis satu kalimat pun, tidak membawa pena, itu lebih baik daripada mensedekahkan 1000 ekor kuda yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadir kita di tempat ini karena niat mengkaji, mendengarkan daripada kajian-kajian ilmu itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, dan lebih baik daripada ibadah setahun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi rangkaian wujud syukur kita kehadiran Allah dan tergolong kita hambanya yang abad dan syakura. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan buat ruh junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa ittiba kepada baginda Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, berbanyak sholawat fid dini wa dunya wal akhirah, mendapat syafaatul uzmah daripada baginda Nabi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ummati minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli ashabihi wa ila wal azmatil mu'min wa ahli baiti min at-tahir wa ashabihi al-muhtal al-manul al-jannah bi sahabat rasul wa ila jami sadatin alim ala yus wa la jamirun qabanu jama'a badal khasatan Alhamdulillah qadir al-jami' amatil mujtahid al-batin ulama al-mutakin wal salihin wasadat nasbatil muhaqqiqin wa ala silatul al-mu'min ila jami' aymatil musannifin al-mukhlisin khasatan wa fahim Sayyid Muhammad bin Wala sallallahu takartu syada al-habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Ahmad Al-Kafusli
إلى مشايخنا وشيخ ولمن أسن في طريقة النقشبندية العالية خاصة خواجة النقشبندي محمد بن بخاري دل فاسداقستان ولا مشايخنا إلى مولانا مرابي نجم الشيخ المستوى Haji Fathur Rahman Mufid wa ala lagi Haji Muhammad Bakri Al-Khalid wa Suli wa Burihim wa ala abail ummahatin alaihi wa ala amatin wa jalila wa jaladin wa amina amina khali khalatin wa zawzatin wa talamidina Allahumma jala jala min ibadika salihin wa ila ta'ala wa ta'ala wa nafa'il tifa'il fadis sabada wa jihallah wa latifah sunnat rasul bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yustaghasu bi. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi anwari wa asrari. Innahu la yustaghasu bi. Sesungguhnya janganlah meminta tolong kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita membahas tentang hadis Nabi, di mana beliau pernah mengatakan jangan meminta tolong kepadaku, tapi minta tolonglah kepada Allah. Di mana banyak orang-orang yang memahami secara tekstual, sehingga tatkala mereka memahaminya secara tekstual, zahirnya hadis, sehingga akan mudah mensyirikan dan mengatakan orang itu telah melakukan sebuah kesalahan besar karena meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaa fil hadisi innahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Telah datang dalam sebuah hadis, sesungguhnya di zaman Nabi ada seorang munafik yang menyakiti hatinya orang-orang mukmin. Diceritakan dalam hadis ada orang munafik yang menyakiti hatinya orang-orang mukmin. Faqala Abu Bakar Siddiq, maka sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan qumu bina linastaghisa bi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam bin hadal munafiki. Ayo semua bangkit berdiri, ikut aku, kita minta tolong kepada Rasulullah dari orang-orang munafik ini. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billahi. Sesungguhnya janganlah minta tolong kepadaku, tapi semestinya mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani fi Mujamihil Kabir. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mujamihil Kubra atau Mujamihil Kabir. Wa hadha hadal hadisu qad yastadilu bihi may yaqulu yamna'ul istighasah bihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terkadang-kadang dijadikan dalil oleh sekelompok orang lewat ini hadis. Dalil apa? Untuk mencegah, melarang, meminta tolong kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ada ucapan Nabi, innahu la yustaghasu bi, sehingga ada orang yang menjadikan ini sebagai dalil, menjadikan ini sebagai pegangan untuk melarang orang-orang meminta tolong kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza istidlalun batilun. Maka bermula pengambilan dalil ini itu batil min asli, dari asalnya.
Wa dzalika li annahu law ajrahu ala dhahirihi lakana al-maqsudu bihi man al-istighasati bihi sallallahu alaihi wasallam mutlaqan. Karena yang demikian itu, jika seseorang menjadikan hadis tersebut hanya dari sisi tekstualnya saja, memahami hadis tersebut hanya dari zahirnya saja, pasti yang menjadi tujuan dalam hadis ini larangan meminta tolong kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak. Larangan minta tolong kepada Nabi secara mutlak kalau mereka hanya memahami dari sisi dohirnya, dari sisi tekstualnya. Kama huwa dohirul lafzi, seperti yang terdapat dalam dohirnya lafaz, dalam tekstualnya lafaz. Wa hadza manqudun bi fi'li sahabati ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Ini ditolak, dibatalkan, ditentang dengan perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap baginda Nabi. Hadis yang mengatakan innahu lastaghasu kemudian dijadikan dalil larangan untuk meminta tolong kepada Nabi karena mereka hanya memandang dari sisi tekstual. Hadis ini langsung dibatalkan dengan perbuatan sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini juga terdapat dalam hadis, dalam kitab Syama'il, dalam kitab Mustadrak, dalam kitab Imam Muslim, termasuk riwayatnya Imam Qurtubi, dan banyak hadis-hadis lagi yang menerangkan ini. Periwayat ulama-ulama yang menceritakan hadis tentang iskanu yastaghisuna wa yastasquna bihi wa yatlubuna minhu du'a wa huwa yastajibu lidzalika bi farahin wa sururin. Tatkala para sahabat-sahabat dibatalkan dengan perbuatan sahabat kepada Nabi, tatkala mereka semuanya meminta tolong kepada Nabi dan meminta kiranya hujan diturunkan dengan sebab Nabi dan meminta doa daripada Nabi, dan Nabi yastajibu lidzalika bi farahin, memenuhi permintaan sahabat dengan gembira, wasururin dengan senang, wahina idzin fala budda min ta'wilihi bima yunasibu umumatal ahadis liyantazima samlun nusus. Maka tatkala demikian wajib kita mentakwili ini hadis, tidak langsung secara tekstual kita artikan, tapi kita takwili, kita udari, kita buka maknanya lebih dalam lagi yang sesuai dengan umumnya hadis, supaya jadi tertib, jadi runtut umumnya nas-nas ini. Fanaqulu maka kami mengatakan, kata Sayyid Muhammad bin Alwi, annal murada bi qoulihi dzalika huwa isbatun haqiqatut tauhid, isbatu haqiqati tauhid fi aslil i'tiqadi. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ucapan Nabi innahu la yastaghasu bi ila akhir, itu adalah sebuah penetapan daripada hakikatnya tauhid. Penetapan daripada hakikatnya tauhid di dalam asalnya i'tikad, keyakinan, wa huwa annal mughisa, yaitu sesungguhnya yang menolong hakikatan secara hakikat, huwa Allahu ta'ala, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Secara hakikat yang menolong adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini secara tekstualnya larangan meminta tolong kepada Rasulullah, tapi sesungguhnya hadis itu adalah sebuah penetapan daripada hakikat tauhid, daripada asalnya sebuah i'tikad, asalnya daripada sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya yang memberikan pertolongan secara hakikat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abdu, sedangkan hamba, ma huwa ila wasitotan
fi dzalika aw annahu arada ayyu'allimahum annahu la yutlabu minal abdi ma la yaqdiru alaihi kal fawzi bil jannah wan najati minan nar wal hidayah allati hiya al ismatu minal ghawayati wa dhamanil khatmi ala sa'adah. Sedangkan hamba tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya sebagai perantara di dalam istighosah tersebut. Di saat kita minta pertolongan kepada Nabi, hakikatnya kita hanya menjadikan Nabi sebagai wasilah, sebagai wasito, sebagai perantara. Tapi secara hakikat yang menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat bahwa jangan meminta tolong kepada hamba yang hamba itu tidak mampu. Seperti meminta keselamatan agar bisa masuk surga, agar bisa dapat surga, meminta keselamatan agar dijauhkan daripada neraka, meminta petunjuk berupa penjagaan dari perkara-perkara yang menyesatkan, atau meminta tanggungan agar mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan bahagia. Jangan minta kepada hamba yang tidak mampu. Maka tatkala kita meminta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengandung makna sani, makna yang kedua. Ada dua makna. Makna yang pertama secara tekstual seolah-olah kita meminta kepada Rasulullah. Tapi makna yang kedua, makna saninya di sini, ini adalah majas akli. Penyandarannya hanya majas akli, di mana baginda Nabi adalah sebagai wasito, sebagai perantara untuk dikabulkannya doa kita, untuk diwujudkannya doa kita, karena Nabi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kita jangan jauh-jauh. Tatkala kita, ini cerita makhluk, bukan cerita tauhid. Tatkala kita ingin bisa ketemu bupati, ya jangan coba-coba langsung masuk kantor bupati. Maka dekati dulu ajudannya, dekati dulu orang yang dekat sama ajudannya, agar bisa ketemu sama ajudan. Kemudian ya kayak mana cara kita ngomong sama ajudan agar bisa ketemu sama bupati? Harus melalui wasito, perantara-perantara, nggak sembarangan langsung ketemu. Sudah bisa pun dikasih izin, ada janji pertemuan, itu pun ada pintu-pintu yang kita lewati, nggak langsung ketemu sama bupati. Konon kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun Allah sebenarnya dalam hal ini tinggal tatkala hamba meminta langsung Allah gabulkan, mudah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Tapi tatkala kita dempleknya kepada orang yang dekat kepada Allah, ini akan lebih cepat dikabulkan doa kita. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam waktu tobat nggak diterima-terima sama Allah, bertahun-tahun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, tapi nggak ada jawaban dari Allah. Tapi begitu Nabi Adam teringat dengan nama Rasulullah, kemudian dikatakan Allahumma inni as'aluka bin nabika nabiyir rahmah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan sebab kemuliaan keberkahan Nabi yang rahmat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun dosaku ya Allah. Langsung Allah berfirman kepada Nabi Adam, dari mana engkau kenal Muhammad? Dan dengan sebab permintaannya, doanya melalui nama Rasulullah yang belum lahir secara hakikat, yang belum diutus Nabi secara syariatnya, ya, tetapi pada hakikatnya sudah jadi Nabi. Sebelum ada alam, maksudnya sebelum Nabi Adam diciptakan, Rasulullah sudah diangkat sebagai Nabi. Makanya beliau awalin wal akhirin, Nabi yang awal dan Nabi yang akhir. Walaupun secara syariatnya dijadikan Nabi akhir zaman dalam dohirnya, tapi pada kenyataannya Nabi Muhammad adalah Nabi yang awal dan Nabi yang akhir. Dan beliau Sayyidul Awalin wa Sayyidul Akhirin. Maka sesungguhnya mintanya kita kepada Rasul itu bentuk tawasul,
bentuk wasiton dempleknya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mengucap kepada Nabi, ya Rasul tolong aku, nggak dengan kata-kata gitu. Kalaupun ada yang mengucapkan kata-kata gitu, nggak boleh dengan serta-merta kita bilang kufur, nggak boleh. Wah itu kufur, enggak. Wah itu syirik, wah itu bid'ah, nggak bisa. Nggak serta-merta muncul kalam-kalam yang kita ucapkan untuk mengklaim seseorang. Wal hadisu, bermula hadis. Itulah ya dulu ala takhsisil isti'anati wal ighosati. Tidak menunjukkan terhadap kekhususan, memberikan pertolongan dan meminta tolong kepada yang hidup dunal maiti dan bukan kepada yang mati. Hadis ini nggak ada kekhususan sama sekali. Bahwasanya nggak boleh meminta tolong kepada yang hidup dan yang mati, dan nggak boleh memberikan pertolongan kepada yang hidup dan yang mati. Nggak ada kekhususan. Juga walayamitu bisillatin ila hada tafrik, dan tidak ada hubungannya tentang perbedaan antara yang hidup dan mati. Nggak ada perbedaannya. Hadis ini mutlak. Kalau diartikan secara mutlak, hadis ini jangan minta tolong kepadaku, berarti mutlak. Tidak ada beda waktu hidup dan waktu wafat. Tidak ada beda minta tolong kepada yang hidup dan yang mati, karena mutlak, gak boleh total kalau diambil secara tekstualnya. Karena hadis ini gak menunjukkan hal itu. Tetapi anna dhahirahu yamna'ul istighosata abadan bima siwallahi. Tetapi secara zahirnya, secara tekstualnya, hadis ini sebuah larangan meminta tolong selama-lamanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Duna tafrikin baina hayyin wa maitin. Tidak ada perbedaan antara yang hidup dan yang mati. Wa hadza ghairu maqsudin. Dan semua ini bukan tujuan dari hadis ini. Semua ini bukan maksud dari hadis ini. Bahwa hadis ini tidak punya tujuan tentang larangan meminta tolong kepada Rasulullah. Larangan meminta tolong atau istighosa lewat Rasul, baik waktu Rasul hidup maupun Rasul sudah wafat, nggak ada hubungannya, nggak ada sama sekali hubungannya. 5 qadamnahu, seperti yang telah kami jelaskan di waktu terdahulu. Kemudian waqad asyara Syekh Ibnu Taimiyah fil fatawi ila nahwi hadal makna haitsu qala qad yakunu fi kalamillahi wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibaratun laha maknan sahihun lakin ba'dun nasi yafhamu min tilka ghairu muradillahi wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Syekh Ibnu Taimiyah telah memberikan isyarat dalam kitab fatawinya kepada seumpama ini makna, di mana tatkala beliau mengatakan terkadang-kadang, artinya Ibnu Taimiyah dalam kitab fatawinya beliau telah memberikan isyarat akan makna hadis ini. Kata beliau apa? Dalam kitab fatawi, terkadang-kadang ada terdapat kalamnya Allah dan sabdanya Rasulullah, sebuah ungkapan di mana ungkapan tersebut memiliki arti yang sahih, arti yang jelas. Tetapi sebagian manusia memahami selain daripada yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah, seperti hadis yang disebut di atas. Padahal makna yang sesungguhnya bukan seperti itu secara nyata. Tapi banyak orang yang memahami, memaknai ini secara pemikiran sendiri, yang akhirnya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang ada dalam kalam Allah dan yang ada dalam sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama rawa Tabrani fi Mu'jamihil Kabir, seperti yang dijelaskan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamihil Kabir, sesungguhnya di zaman Nabi ada seorang munafik yang menyakiti orang mukmin, maka kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, "Qumu bina linastaghitsa bi Rasulillah." Ayo semua berdiri, ikut aku, kita menghadap Rasul, minta tolong sama Rasul daripada orang munafik ini.
Maka kemudian Nabi bersabda, innahu la yustaghasu bi wa inna ma yustaghasu billah. Sesungguhnya jangan minta tolong kepadaku, tapi minta tolonglah kepada Allah. Semestinya minta tolong kepada Allah. Fahada, maka bermula hadis ini, innama arada bi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'na sani. Sesungguhnya Nabi menginginkan daripada hadis ini bukan makna yang secara tekstual, tapi makna yang lain daripada kalimat tersebut. Apa makna yang lain? Makna san itu wa huwa ayutlaba minhum ma la yaqdiru alaihi illallah wa illa fa sahabatu kanu yatlubuna minhu du'a wa istasquna bihi kama fi sahih Bukhari an Ibnu Umar. Bahwa sesungguhnya hadis ini sebuah penetapan taklimnya Rasul kepada para sahabat, jangan meminta kepada sesuatu yang tidak mampu, melainkan hanya Allah yang mampu. Jangan minta kepada makhluk, meminta sesuatu yang makhluk itu nggak mampu, melainkan hanya Allah. Ini makna yang kedua, bukan makna maksudnya secara tekstualnya. Karena jika tidak demikian, jelas bahwa sahabat-sahabat mereka semua meminta kepada Nabi sebuah doa dan meminta kepada Nabi untuk sekiranya berdoa agar diturunkan hujan, seperti yang dijelaskan dalam kitab Imam Bukhari daripada Ibnu Umar, rubbama tazakarta syair, tatkala mengingat atau tadzakartu, waktu aku ingat, kata Ibnu Umar, sebuah syair, ana angduru ila wajhi Nabi. Ibnu Umar pernah teringat sebuah syair ya, yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Thalib, pamannya Rasulullah, ayahnya Sayyidina Ali. Ingat syair itu, kemudian Ibnu Umar memandang wajah Nabi sambil meminta kepada Allah. Tapi sebagai tawasulannya wajahnya Nabi. Kemudian diturunkan hujan. Apa syair itu? Yustasqa dan yastasqa. Yastaski meminta hujan sama Nabi. Fima Fama yang zilu, maka tidak berhenti-berhenti hatta yajisa lahum mizab, sehingga saluran air dipenuhi dengan air. Ada syair yang pernah diungkapkan oleh Abu Thalib, syair memandang wajah Nabi dijadikan tawasulan itu. Yang meminta itu bukan orang-orang yang bersyahadat waktu itu, Mas Yan. Orang-orang yang meyakini Nabi saja, kemudian dia memandang wajah Nabi dijadikan sebagai tawasulan agar turun hujan. Hujan turun waktu musim kekeringan, dan itu juga diulang oleh Ibnu Umar, sehingga mizab, saluran air penuh dengan air, bertawasul dengan wajahnya Nabi. Apa syairnya? Wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yatama ismatul lil aramil. Wajah yang putih, yustasqa, yang dimintai hujan dengan sebab wajah tadi, al-ghamama, yustasqa, yang dimintai hujan, al-ghamama akan mendung biwajhihi dengan sebab wajahnya. Kalau syair itu memang maknanya terbalik-balik. Simalul yatama, yang merawat anak yatim, ismatun, yang menjaga lil aramili, untuk para janda-janda. Jadi wajah yang putih, yang sebab dengan wajah itu orang-orang meminta kepada Allah agar diturunkan hujan, maka tiba-tiba mendung datang dan hujan pun turun sebab wajah mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Dialah yang selalu mencintai anak yatim, dialah yang mengasuh anak-anak yatim, dan yang menjaga para janda-janda, maksudnya melindungi para janda-janda. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya saja bisa dijadikan tawasul. Kok jangankan Rasulullah, Abu Yazid Al-Bustami saja, tatkala terjadi satu tragedi di satu kampung, ada qahtun, kejadian gak ada hujan, kemudian orang-orang kumpul sholat istisqa, ulama-ulama kiai kumpul sholat istisqa, doa minta hujan. Usai istisqa hujan belum turun, tiba-tiba ada pemuda yang tukang sol sepatu
tukang nyemir sepatu datang ikut campur. Tuan, saya boleh doa nggak? Oh, fadol. Kami di sini ada kiai-kiai, ada ustadz-ustadz, sampai sekarang doa belum turun hujan. Kamu mau bantu doa, ya silakan, fadol. Maka kemudian diangkat tangan pemuda ini, apa doanya? Allahumma bihaqqi fi wajhi anzilil matar. Ya Allah, dengan hak yang ada di wajahku, yakni di kedua mataku, turunkanlah hujan. Enggak lama kemudian hujan pun turun deras. Orang-orang bertanya, emang di matamu ada apa? Kok cuma doa Allahumma bihaqqi, Allahumma bihaqqi fi aini fi wajhi, ya Allah, dengan hak yang ada di wajahku, anzilil matar, turunkan hujan. Emang ada apa di wajahmu? Dikatakan, ya Tuhan, sesungguhnya kedua mataku pernah memandang wajahnya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Aku bertawasul lewat Imam Abu Yazid Al-Bustami. Jadi tawasul kepada wajahnya ulama saja, walinya Allah yang sholih, Allah gabulkan doa pemuda tadi. Bagaimana kalau tawasulnya lewat Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang derajatnya lam yudannuhu, tidak bisa didekati para nabi-nabi, tidak bisa mendekati nabi-nabi akan Rasulullah. Baik ilminnya wala karamin, ilmunya maupun kemuliaannya, baik khalqinya walaupun dan khuluqinya, ilmunya, kemuliaannya gak bisa didekati oleh para nabi-nabi. Ketampanannya, akhlaknya, budi pekertinya juga gak bisa didekati oleh para nabi-nabi. Maka tatkala kita tawasul dengan kekasih Allah, Nabi yang agung ini, fa insyaallah Allah akan kabulkan doa kita. Maka ayo, dalam setiap permohonan kita jangan pernah lupakan untuk menyertakan Rasulullah SAW. Sehingga ini pesannya Nabi Adam kepada Nabi Sis. Di saat Nabi Adam memberikan tongkat jumlah Nabi, ya Sis, ini tongkat, nanti berikan kepada Nabi setelah engkau, berikan kepada Nabi setelah engkau, pesankan terus. Dan ingat, kapan engkau menyebut nama Allah, maka sebutlah nama Muhammad. Ini pesannya Nabi Adam kepada putra beliau Nabi Sis alaihi salam. Kalau Nabi Adam aja berpesan kepada putranya, kapan menyebut nama Allah, jangan lupakan nama Rasulullah. Maka sampai dinas dalam hadis, orang yang berdoa sehebat apapun doanya, nangis tapi nggak disebut nama Rasul, nggak ada sholawatnya, doa itu nggak bakal dikabulkan dan nggak bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu malu nengok hamba. Kalau hamba itu angkat tangan, doa, nangis, kemudian Allah malu kalau hamba itu turunkan tangannya, permintaan hamba itu nggak dikasih sama Allah. Jadi kapan ada hamba ini hadis sahih, malam nangis, angkat tangan, ya Allah, aku datang dengan segala dosa, ya Allah. Ya Allah, aku datang dengan segala maksiat, ya Allah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau, ya Allah. Nangis doa. Allah itu malu kalau sampai doa ini begitu kita turunkan, angkat tangan kita nggak diampuni Allah. Allah malu, pasti diampuni Allah. Akan tetapi tatkala kita berdoa kita lupa menyelipkan nama Rasulullah atau bersolat kepada Rasulullah, jangan harap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan, sisipkan nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini berapa banyak orang yang remeh dengan baginda Nabi, ngaku umat Nabi, tapi muji Nabi dikatakan hulu berlebihan. Ngapain pakai Sayyidina, bid'ah, bahkan itu berdosa besar, ada yang bilang. Bahkan udah tenar kemarin tuh di YouTube. Na'udzubillahi min dzalik. Emang kita siapa? Quran sudah jelas, jangan kamu memanggil Nabi kamu, wala taj'alu du'a nabikum, panggilan kepada Nabi kamu sebagaimana panggilan kamu kepada yang lain. Maka kita harus panggil dengan panggilan yang termulia kepada Rasulullah. Nah, Allah sendiri saja tidak pernah menyebut nama Rasulullah. Di saat menyebut nama nabi-nabi pakai namanya, tapi dengan nama Nabi Muhammad Allah tidak sebut namanya langsung. Tapi dengan apa? Gelar Yasin, Toha, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir,
Tidak pernah ya Muhammadu, nggak pernah. Kalaupun ada lafaz Muhammadu dalam Quran itu khobariyah bukan nida. Wa ma Muhammadun bukan nida tapi khobariyah. Sehingga dikatakan wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat penyebutan namamu. Maka kita sebagai umat wajib memuliakan, mengagungkan penyebutan nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak dalam hadis diterangkan. Quran menjelaskan, kok masih ngeyel sih? Kok masih nggak gelem memuliakan Rasulullah? Kok kita ngadeg-ngadeg berselawat itu ngapain? Ngadeg-ngadeg gulu itu ngapain? Bid'ah itu kok enak banget gitu. Membid'ah-bid'ahkan orang. Maka orang terahiman Allah, ayo kita yang hati-hati. Ayo yang hati-hati, jangan sampai kita punya prasangka bahwasanya Nabi kita itu manusia biasa. Nah ini, hati-hati. Karena orang-orang yang mengatakan gulu, dia punya prasangka Nabi itu ya manusia biasa gitu. Cuman punya kelebihan sebagai Nabi, itu aja. Itu aja gitu. Padahal bukan seperti itu. Nabi kita Masya Allah, sampai-sampai dikatakan kalau bukan karena Rasulullah, alam ini gak ada. Ma khalaqtul aflak, aku gak jadikan jagat raya ini. Jagat raya ini sebab ada Rasulullah. Bahkan nanti dia di padang mahsyar, di yaumul qiyamah, di saat orang-orang ya sibuk dengan kondisinya, sibuk dengan keadaannya, Nabi kita pun sibuk memikirkan nasib umatnya untuk memberikan syafaat. Dan saat itu pula orang-orang setelah tahu kemuliaan Rasulullah, bahkan iblis juga dongak-dongak, ngadeg-ngadeg, jenjet-jenjet berharap dapat syafaatnya Rasulullah. Saking mulianya keagungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo, siapapun, apapun, ya, siapapun guru kita, apapun paham kita, jangan pernah merendahkan derajat dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak juga kadang-kadang satu paham, tetapi menjadikan Nabi itu seolah-olah hilang akibat salah memahami gitu. Maka tetap dimanapun kita, pengkultusan kepada guru itu jangan sampai menjadikan guru itu seolah-olah nomor satu gitu. Ini salah total juga, salah total. Karena guru-guru para mursyid-mursyid itu mendapat kemuliaan sebab dapat luberan nurnya Rasulullah SAW. Mulianya para mursyid sebab dapat nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tetap jangan pernah kita menjadikan Nabi kita dalam prasangka kita itu manusia biasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Al-fadha musta'milatun ila akhir, al-fadhu musta'milatun ila akhir. Kita sambung ba'da lebaran. Setelah itu habis masuk khulasah tentang kekhususan para nabi dan sahabat. Kalau mau teruskan monggo, kalau mau kita ganti kitab, kita musyawarah. Ini kita biar menghabiskan malam ini kajian kita tentang sambungan iktikaf dan zakat fitrah, biar paham.